Oke, baik adik-adik, kita akan lanjut ke persiapan kita ya untuk TKA tahun ini, karena kebetulan memang materi atau kisi-kisi untuk TKA, untuk mata pelajaran pilihan dan juga mata pelajaran lain belum dirilis ya, jadi kita belum bisa memastikan apa materinya. Tapi walaupun demikian adik-adik, menurut saya perlu bagi kita untuk mempersiapkan apa saja yang menjadi kemungkinan materi yang akan keluar. Karena materi yang diujikan tidak akan mungkin di luar dari materi yang kalian pelajari di sekolah. Jadi untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi mengenai sinar X. Jadi materi ini dipelajari pada topik fisika modern. Ya, jadi pada topik fisika modern lah ini dipelajari. Jadi ini topiknya adalah sinar X. Sinar X ini adik-adik sering dikatakan ini sebagai sinar ronsen. Kenapa dikatakan ini merupakan sinar ronsen? Karena yang pertama kali menemukan ini adalah Wilhelm Conrad Ronsen. Pada tahun berapa? Pada tahun 1895. Jadi, kenapa dikatakan ini sebagai sinar X? Mungkin kalian pernah mendengar istilah Mr. X. Mr. X ini adalah orang yang sulit untuk diidentifikasi siapa sebenarnya dia. Demikian juga dengan sinar X ini. Awalnya, Wilhelm Conrad Ronsen tidak memahami apa sebenarnya sinar ini. Tidak mengenal. Maka disebutlah itu sebagai sinar X. Atau sering dikatakan sebagai X-ray. Jadi sinar X ini merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Jadi kalau ditanya sama kalian apa saja sih gelombang elektromagnetik? Itu bisa saya singkat dengan tulisan Ra Ti Min Ta Uli Sinaga. Apa saja itu? Yaitu RA. RA itu adalah gelombang radio. Ini gelombang radio. TI TV, kemudian M mikro, IN inframerah, TA cahaya tampak, ULI ultraviolet, kemudian sin atau si sinar X, kemudian naga itu adalah sinar gamma. Radio, TV, mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Jadi dari semua gelombang elektromagnetik ini, semuanya ini memiliki velocity atau kecepatan yang sama, yang nilainya adalah sebesar 300 juta meter per detik. Jadi semuanya memiliki kecepatan yang sama. Apa yang berbeda? Yang berbeda itu adalah panjang gelombang atau sering kita sebut sebagai lambda dan juga frekuensi atau kita sebut sebagai F. Jadi dua hal inilah yang berbeda, yang membedakan antara satu gelombang dengan gelombang yang lainnya. Oke, iya. Jadi kita lanjut ya adik-adik ya dari sinar X ini. Dikatakan di sini bahwa Ronsen menemukan adanya sinar yang terpancar. Ya, dia menemukan adanya sinar yang terpancar
dari tabung kaca tempat terjadinya pelucutan muatan listrik. Jadi si ronsen melakukan suatu percobaan atau eksperimen dengan harapan ada hasil yang diperoleh melalui eksperimennya tersebut. Eksperimen yang dilakukan ronsen itu adalah berupa tabung kaca. Ya, oke, kita next kan ya adik-adik ya. Jadi dikatakan di sini bahwa sinar X dapat menembus beberapa benda padat. Ya, apa-apa saja benda padat itu, misalnya adalah kertas. Ya, itulah kemampuan sinar X. Kemudian dia menembus kayu. Kemudian dia menembus logam yang tipis. Dan juga dia menembus daging manusia. Tadi sudah saya sebutkan kenapa dia dikatakan sebagai sinar X. Dia dikatakan sebagai sinar X karena belum diketahui ronsen sebelumnya bahwa ini nama sinarnya apa. Maka dibilang dialah ini sebagai sinar X. Oke, kita lanjut ya. Gelombang sinar ini memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan ultraviolet. Makanya saya sebutkan tadi adik-adik, sinar X itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada ultraviolet. Akan tetapi dia memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibanding sinar UV. Jadi kalau dikalikan panjang gelombang dengan frekuensi itu memiliki nilai yang konstan, yang nilainya adalah 300 juta meter per detik. Bagaimana proses pembentukannya? Proses pembentukan sinar X itu adalah kebalikan dari efek fotolistrik. Sebenarnya apa sih efek fotolistrik itu? Ya, jadi kalau dikatakan efek fotolistrik itu adik-adik adalah suatu gejala yang mana eh, cahaya atau paket-paket cahaya ditembakkan kepada logam. Kan pada logam itu ada namanya elektron bebas. Elektron bebas ini bebas bergerak begitu ya adik-adik ya. Jadi ketika ditembaki oleh paket cahaya foton itu, yang menembak ya, paket cahaya atau foton, maka elektron bebasnya akan lepas dari permukaan logam. Itulah peristiwa efek fotolistrik ini. Sedangkan untuk pembentukan sinar X, kebalikannya adik-adik. Justru elektron yang menabrak logam sehingga menghasilkan sinar. Sinar yang dihasilkannya inilah dikatakan sebagai sinar X. Ya, oke kita lanjut ya. Bagaimana prosesnya? This is electron beam. Ini adalah elektron yang ditembakkan pada permukaan logam. Jadi prosesnya begini. Ditembaklah elektron ke permukaan logam ini. Akibatnya, apa akibatnya? Akibatnya paket-paket cahaya itu keluar dari permukaan logam. Sehingga paket cahaya yang keluar itu dinamakan itu sebagai X-ray. Ya, itu adalah sinar X-nya. Oke, itu skemanya ya adik-adik ya. Oke, di sini jelasnya bahwa elektron terpancar dari katode yang dipanaskan dengan filamen yang dipercepat melalui beda potensial antara katode dan anode.
yang menabrak atau menumbuk logam sasaran. Jadi saat terjadi tumbukan, elektron dengan logam sasaran inilah terradiasi gelombang. Gelombang yang dinamakan itu adalah gelombang elektromagnetik. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih gelombang elektromagnetik itu? Jadi adik-adik, gelombang elektromagnetik itu adalah jenis gelombang yang bisa masuk melalui suatu tempat atau suatu wadah tanpa media untuk memindahkannya. Sedangkan gelombang elektromagnetik ini berkebalikan dengan gelombang mekanik. Kalau dia mekanik, itu membutuhkan medium untuk merambat. Jadi, apa hasil jepretan sinar X itu? Nah, ini misalnya ketika seseorang itu mengalami patah tulang. Nah, ini dia, Dik. Ya, kemudian ini. Karena elektron itu bergerak, maka dia memiliki energi kinetik. Energi kinetik yang dihasilkan itu diperoleh dari persamaan H dikali C per lambda sama dengan setengah MV pangkat 2. Apa itu H? Jadi kalau H ini adik-adik, ini ya, H ini adalah tetapan Planck oleh Max Planck. Kemudian C ini adalah kecepatan cahaya di ruang hampa. Sedangkan lambda ini adalah panjang gelombang. Itu setara dengan setengah mv kuadrat, yang mana setengah mv kuadrat ini adalah persamaan yang digunakan untuk energi kinetik. Ya, oke. Sementara itu, energi kinetik elektron diperoleh dari energi potensial elektron yang besarnya itu sama dengan E dikalikan dengan V. E ini adalah muatan elektron dan V ini adalah potensialnya. Sehingga HC dibagi lambda itu adalah E kali V. Jadi lambdanya adalah HC dibagi E kali V. Contohnya ya, hitung beda potensial yang harus diberikan supaya sebuah elektron yang dipercepat melalui beda potensial ini memiliki panjang gelombang minimum dari spektrum